سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi bi ni'matihi tatanazzalu rahmat alladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu yang cantik-cantik, alhamdulillah. Siapa yang bilang tua? Yang cantik-cantik nggak boleh bilang tua, harus senior. Ibu-ibu yang kalau muda junior dan kalau yang sudah tua senior, yang cantik-cantik, ya semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa dalam naungan Allah, penjagaan Allah, hidayah, inayah, riayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, sehat ruhiyah, mental, spiritual, sehat jasadiah, fisik, jasmani, sehat emosional, sehat intelektual, dan juga sehat finansial. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang diuji dengan berbagai macam musibah semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan semoga dilimpahkan pahala dan dihapus dosa-dosanya, dan semoga segera diangkat oleh Allah diganti yang lebih baik lagi. Yang masih punya hajat, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang terus berdoa semoga diijabah oleh Allah. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah. Yang sudah tidak punya hutang, mudah-mudahan tidak hutang lagi. Yang masih berharap mendapatkan pendamping hidup, baik yang perawan ataupun yang randa, semoga segera mendapatkan pendamping hidup. Mudah-mudahan sebelum 2024. Amin. Amin akan cepat. Tidak ada yang mustahil. Kapan itu ada yang umur 74 suaminya dan umur 66 istrinya. Allah bisa nikah lagi. 66 yang perempuan, yang laki-laki umur 74. Alhamdulillah, meskipun waktu datang pegang-pegangan dan saya bilang ini belum sempat, belum nikah kok sudah pegang-pegangan. Kalau nggak dipegangi, khawatir jatuh. Ya udah, karena tempat umum dilihat banyak orang ya nggak apa-apa, tapi itu dalam rangka untuk menjaga keselamatan biar nggak jatuh. Baik ibu-ibu, dalam waktu 1 jam lebih kita diskusi tentang adab belajar ilmu agama seperti pada pagi hari ini, dan indahnya belajar ilmu agama, keutamaan menuntut ilmu agama. Meskipun karena tentunya adab dan indahnya adabnya didahulukan, saya mendahulukan yang keutamaan dulu.
Karena dengan kita tahu keutamaan, maka nanti kita akan berusaha maksimal untuk mengikuti dan berusaha maksimal untuk terus, bahkan terutama waktu-waktu yang mungkin tersisa, sisa-sisa waktu kita manfaatkan, maksimalkan untuk menuntut ilmu agama. Di situ ada sekitar 9 poin. Yang belakang dengar ya, ini suaranya kok sangat mengganggu sebenarnya. Gak ada lokasi yang biar gak alami, gak ada. Ya sudah apa-apa. Pas sampai yang belakang dengar ya, dengar ya, dengar. Kalaupun nggak dengar ya nanti sudah ada fotokopiannya itu, insyaallah. Dan ini saya selalu upayakan fotokopi, apalagi pembelajaran di usia-usia seperti ini, biar nanti pulang ada yang dibaca. Karena usia seperti ini biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Sampai lewat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih lumayan, ada yang masuk. Yang sering terjadi adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Sepertinya mendengarkan gitu, tapi arwahnya terbang kemana yang gitu. Jadi fokus, ya nanti selalu ada belajar itu. Sebelumnya kita pahami tentang keutamaan ilmu agama atau belajar ilmu agama. Yang pertama, belajar ilmu agama hukumnya wajib, dan wajibnya ini wajib ain, fardhu ain. Kalau kita belajar selain ilmu agama itu fardhu kifayah. Saya tidak berdosa ketika saya tidak tahu ilmu teknik. Saya tidak berdosa ketika saya tidak tahu ilmu kedokteran. Tapi saya berdosa ketika saya tidak tahu ilmu agama, terutama yang terkait dengan ibadah dan syariat. Saya berdosa ketika saya tidak bisa sholat dengan benar. Saya berdosa ketika saya puasa tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Saya berdosa ketika saya hajinya haji ngawur, tidak sesuai dengan hajinya, manasiknya Rasulullah. Itulah maka kemudian selalu ada, termasuk kalau haji kan manasik haji gitu ya, ya biar tahu gitu. Karena kalau untuk ibadah harus mencontoh Rasulullah. Turu'ani manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi jangan hajinya ngawur, ikuti aku gitu. Kalau sudah ikut manasik aja kadang-kadang banyak yang salah, apalagi nggak ikut gitu. Ini sekedar contoh. Mudah-mudahan yang belum haji semuanya bisa berkat haji. Amin ya rabbal alamin. Tahun ini diputuskan sekitar 56 OHM, ongkos haji naik. OLH, ongkos naik haji yang kemudian berubah menjadi OHM, ongkos haji naik. Sesungguhnya 96 lebih, tapi dari pemerintah 40, dari jamaah haji 60. Ditanggung pemerintah itu ya dari dana haji, dana abadi umat yang ketika jamaah sudah ditorkan 2,5 juta, lalu kemudian diputar, lalu kemudian disubsidikan untuk yang berangkat. Sesungguhnya ya 96 hampir 100, tapi disubsidi 40%, jamaah cuma bayar 60%. Yang 60 itu sekitar, kalau nggak salah tahun ini 26 kalau nggak salah ya, tahun ini. Saya nggak tahu tahun yang lalu berapa. 49. 59. 49. Ini 56 juta 46.172. Tapi ini nanti beda apa? Ada yang naik beda embarkasi bandara. Surabaya biasanya lebih tinggi. 5 lebih biasanya. Iya, 58. 55 Surabaya.
Surabaya. Kok lebih murah dari yang sudah ditentukan? Biasanya lebih mahal. Oh, tahun yang kemarin. Iya. Intinya berapapun nanti ditentukan, kalau Allah sudah menentukan berangkat, nggak ada yang bisa menolak. Itu aja. Ya. Saya dulu ketika dolar 2.400 belum bisa beli rumah, tapi ketika dolar naik sampai hampir 15 justru bisa beli. Itulah kuasa Allah itu. Qadarullah seperti itu. Meskipun 56, kalau Allah mentakdirkan panjenengan bisa berangkat, nggak ada yang bisa menolak. Allah maha segala-galanya dan harus optimis ya. Haji itu ada haji Wahyu, Salai Payu, ada haji Abidin atas biaya dinas, ada haji Mansur, perumahannya tergusur dapat ganti untung ganti rugi, ada yang haji Sokek di Sokong Wong, ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar diberangkatkan Golkar, ada haji Denan kedene itu menang, artinya mau wirid terus mengumpulkan baru bisa berangkat. Ada yang haji mungkin diberangkatkan menantunya, diberangkatkan mertuanya, diberangkatkan siapapun lah yang memberangkatkan itu. Maka ini sekedar contoh haji ini, bahwa menuntut ilmu agama hukumnya fardu, bahkan fardu ain, wajib atas tiap individu. Jadi, maka pada pagi hari ini seperti ini itu jenengan menjalankan kewajiban yang sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, dan ini untuk akhirat. Dunia lebih-lebih nanti untuk akhirat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Bahkan di surat At-Taubah ayat 112 kalau tidak salah, tidak semua orang yang itu berperang di medan perang, harus ada sekelompok umat yang menuntut ilmu agama. At-Taubah 112, insya Allah tak bukakan juga, tak cek biar tidak salah. Bukan 112, salah ya, 122. At-Taubah itu surat ke-9 ayat 122. Tidak semuanya umat Islam itu wajib keluar perang di medan perang, harus ada sekelompok yang belajar agama. Karena kalaupun perang tapi nggak ngerti agama, bisa jadi nembak teman sendiri, bisa jadi adab-adab jihad nggak diberlakukan. Misalnya adab jihad itu nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh menghancurkan mata pencaharian. Misalnya nyerang batu nggak boleh merusak pohon apel, terus pohon jeruk, terus pohon pencarian setempat, itu nggak boleh. Itu adab dan etika jihad. Tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerang, tidak boleh membunuh musuh yang mengucapkan syahadatain. Rasulullah dulu pernah marah kepada salah seorang sahabat ketika dia membunuh musuhnya yang mengucapkan syahadatain. Ketika ditanya kenapa kamu bunuh dia, ya Rasulullah dia mengucapkan syahadatain itu agar saya tidak membunuhnya. Kata Rasulullah, beliau sambil muka yang marah itu, apakah panjenengan sudah membelah dadanya lalu kemudian tahu isi hatinya? Bisa jadi di akhir-akhir limit terakhir itu beliau dapat hidayah dan mengucapkan syahadatain kemudian masuk Islam. Ya mungkin ada keinginan biar gak dibunuh lalu kemudian itu, tapi bisa jadi dengan itu akhirnya pengen benar-benar masuk Islam. Nah ini yang harus difahami setiap kita, bahwa ngaji seperti ini punya fardu ain. Maka apapun yang ada, kesibukan apapun, tolong ditunda. Pokoknya setiap Rabu jam 8 sampai jam setengah 11 ngaji di Masjid As-Salam, itu hukumnya fardu ain. Apa fardu ain? Ya wajib ain.
apapun, misalnya suami ada di rumah itu tinggal aja, nggak perlu dikeloni terus gitu ya. Kalau kemudian suami minta ini itu, saya sedang melaksanakan perintah Allah fardhu ain. Setelah itu nanti ready for use. Setelah ngaji itu nggak lama, 1,5 jam. Itu pun kalau nggak terlambat ya berkurang. Itu pun kalau serius mendengarkan, gitu. Karena kadang-kadang ya sepertinya mendengarkan tapi ngobrol sendiri, arwahnya terbang kemana itu nggak masuk di situ. Gitu. Jadi sesungguhnya ngaji itu tidak lama. Baik, yang kedua, ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Dengan ilmu agama kita bisa tahu perintah Allah, larangan Allah. Kita bisa ibadah dengan baik dan benar kepada Allah, nggak salah gitu ya. Dengan hak Allah, dengan ilmu agama, hak Allah bisa ditunaikan, dan dengan ilmu agama Islam bisa disebarkan. Ini semua bentuk-bentuk kebaikan. Ketika seseorang bisa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, itu kebaikan yang luar biasa. Ketika seseorang bisa ibadah kepada Allah dengan baik dan benar, itu kebaikan yang luar biasa. Apalagi ketika hak-hak Allah ditunaikan dengan baik dan sempurna. Terutama ketika Islam bisa disebarkan di muka bumi ini. Ini hanya dengan ilmu agama, nggak bisa dengan ilmu teknik, nggak bisa dengan ilmu kedokteran. Jadi harus dengan ilmu agama seperti ini. Dan saya punya banyak ketemu dengan banyak orang, ada yang CEO, direktur, ini itu dan sebagainya, yang alhamdulillah dengan izin Allah berikan hidayah, terus kemudian rajin ngaji seperti ini. Termasuk Pak Habibie, Profesor Dr. B.J. Bakhtiar Yusuf Habibie, itu di akhir hayatnya beliau nyesel, kenapa saya dulu tidak aktif ngaji, tidak aktif belajar agama. Seandainya bisa diputar waktu, saya akan belajar agama, termasuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. IQ yang sedemikian cerdas itu rugi kalau nggak dipakai untuk banyak menghafalkan Al-Quran. Pak Habibie di akhir hayatnya beliau nyesel seperti itu. Kemudian tadi beberapa direktur, beberapa CEO perusahaan besar itu alhamdulillah mulai rajin ngaji, rajin ibadah, puasa sunnah, pengajian-pengajian itu. Beliau mengatakan ya, di usia ini dan di akhir-akhir usia itu yang terpakai itu ilmu agama. Saya S2 dari luar negeri, beliau mengatakan begitu. Saya lupa luar negerinya mana. Saya S2 dan alhamdulillah sekarang sudah punya perusahaan, saya direktur, tapi nyaris semua ilmu yang saya dapatkan itu nggak bisa dipraktekkan sekarang. Ya memang sekarang beliau tinggal memanage dan sudah aktif pasif income gitu ya, sudah nanam di mana-mana, tinggal manen dan waktunya banyak digunakan untuk ngaji, di samping dipakai untuk ternak teri ya, nganter anak, nganter istri gitu. Ternak teri itu beliau begitu. Jadi yang terpakai sekarang itu ilmu agama, mulai bangun tidur sampai akan tidur itu ilmu agama semua. Bagaimana tidak ketika bangun tidur yang dilakukan seseorang ketika bangun tidur apa? Ya doa. Doa itu katanya dengan apa? Ilmu agama. Nggak ada di fakultas teknik kemudian, kecuali dosennya agamis, religius. Kalau enggak ya ansih ilmu agama, ilmu tekniknya itu. Setelah bangun tidur kita kemudian ya bersyukur, alhamdulillah bisa diberikan nyawa, diamanai nyawa lagi. Itu juga katanya dengan ilmu agama. Setelah itu kemudian masuk kamar mandi, ada doanya, ilmu agama. Di dalam kamar mandi ada etikanya, bagaimana keluar ada doanya, ya itu ilmu agama. Setelah itu biasanya dari kamar mandi kemana? Dapur. Tidur lagi. Dapur. Dapur. Ya, kalau pagi gitu jangan langsung ke dapur lah. Apa? Ya sholat. Sholat itu ilmu teknik atau ilmu kedokteran? Ilmu agama. Qiyamul lail, tahajud. Mungkin sebelum itu barangkali berhias. Berhias pun juga ada doanya. Itu ilmu apa? Tapi ilmu agama. Ketika kita sedang melihat cermin kan berhias, alhamdulillah, Allahumma
kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan wajahku, penciptaanku, maka baguskan akhlakku, moralku, karakterku, kepribadianku. Itu bukan ilmu teknik, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu yang lain, itu ilmu agama. Setelah itu kemudian sholat, setelah itu kemudian ya masak tadi dengan segala yang ada etikanya, baca basmalah, mau nyalakan kompor, bismillah, ya goreng juga, sambil goreng sambil apa, kita juga pakai ilmu agama, baca tasbih, tahmid, tahlil, sambil mulek sampel itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kok manusia yang muatos, biar cepat lembut, dan seterusnya. Setelah itu ya kerja macam-macam dan sebagainya. Ilmu agama, beliau menyampaikan itu gitu. Jadi sampai akan tidur itu juga ilmu agama. Melayani suami nggak perlu pakai ilmu teknik, nggak perlu. Melayani suami, ketika suami ngajak hubungan suami istri melayani suami, nggak ada hubungannya dengan fakultas teknik, fakultas kedokteran, yang ada fakultas agama. Jadi setidaknya kita baca doa, kan itu kan, ya melayani suami, hubungan suami istri kan ada doanya toh, sekedar mengingatkan doanya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Oh doa makan, oh iya. Makan suami, jangan keliru ya. Nanti kalau dikabulkan Allah, anaknya jadi anak yang suka makan. Makan tok aja, salah baca doa. Dan itu pernah terjadi masalahnya, kemudian saya sampaikan ke ibu gitu. Dia jangan keliru. Ya, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Setelah itu baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Setelah itu kemudian baca tahlil 35 kali. Setelah itu baca surat Yasin, kemudian surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Makoro. Kenapa? Kasih dong. Kul huwali sesuai. Ya kalau dalam ajaran memang Al-Quran ya tadi yang penting baca. Rasulullah berikan tuntunan ya doa itu, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, dan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk mengusir setan itu. Ya, setelah itu tidak ada anjuran baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, surat Yasin, Al-Waqi'ah, enggak ada. Ini pernah disampaikan oleh beberapa ustadz seperti itu, kemudian saya ditanya apakah ada dasarnya? Enggak ada. Tapi seandainya aku dilakukan setelah itu, enggak apa-apa, boleh. Habis baca doa itu kemudian dengan baca Al-Quran surat Al-Baqarah ya, 2 juz lebih itu ya nggak apa-apa, kan nggak ada larangan. Yang penting jangan dijadikan sebagai sebuah syariat. Itu maknanya mengada-ngada membuat syariat baru. Kalau tidak baca Al-Baqarah setelah baca doa hubungan suami istri, maka tidak sah atau nanti akan begini-begini, ya itu nggak boleh diyakini seperti itu. Baik. Nomor 2, nomor 3, ilmu agama jalan menuju surga. Ibu-ibu jadi jenengan hadir ke sini, ini bokeng tiket masuk surga. Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa keluar rumah menelusuri jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu agama yaitu ilmu padanya itu apa itu? Ilmu agama. Ini termasuk ilmu agama. Jangan datang ke sini, ini Allah akan memudahkan jalan menuju surga, tiket masuk surga. Luar biasa, Allah berikan bonus cuma dari rumah ke sini, apalagi yang rumahnya dekat. Meskipun yang rumahnya jauh, pahalanya lebih banyak. Karena dalam riwayat yang lain, setiap langkah kaki yang datang menuntut ilmu agama dicatat langkah kakinya. Sebanyak itulah pahalanya. Kayak yang rumahnya jauh itu pahalanya yang paling banyak. Yang bukan langkah kaki ya, putaran roda, putaran mobil dan lain sebagainya. Yang rumahnya dekat, nanti pulangnya jangan langkahnya panjang-panjang, langkahnya yang pendek-pendek aja. Bahasa Jawanya dini-dini gitu ya. 1, 2, 1 yang itu kayak
baris berbaris itu, tapi kecil-kecil. Kalau pengen panjang, kalau pengen banyak lagi pahalanya, nanti muter dulu ke Matos baru balik lagi. Ilmu agama jalan menuju surga. Ini yang harus kemudian kita jadikan motivasi. Yuk jam 7:30 berangkat meraih surga, cari tiket masuk surga, booking masuk surga, sesibuk apapun tinggal. Belum masalah gampang, sekarang itu gampang, tinggal tek datang sendiri ke rumah. GoFood, GoSend datang, nggak usah khawatir nanti suami makan apa, makan, jangan khawatir, insya Allah. Kalau di rumah nggak ada apa-apa, bikin mie godok, kalau nggak ada mie goreng, kalau bosen goreng campur godok jadi satu. Sekarang alhamdulillah gampang itu ya, makanan kita dimudahkan oleh Allah dengan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Ya cobi terus, sakno dulu waktu kuliah itu pagi siang malam mie, setelah nikah mie meneng, ketemu mie lagi gitu ya. Kasihan bu, rambutnya kayak mie. Itu nomor 3. Nomor 4, ilmu agama itu ilmu warisan para nabi. Para ulama, termasuk ulama ini ya tidak hanya laki-laki ya, wanita juga. Kalau jenengan menguasai agama itu pewaris para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham atau uang, tetapi mewariskan ilmu agama. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, artinya mengambil ilmu agama, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang cukup besar. Jadi kita berarti mengambil kedudukan dan posisi para nabi. Kita ini nggak ada wajah-wajah nabi, nggak ada wajah-wajah, jangankan wajah-wajah nabi, kadang-kadang wajah-wajah soleh aja nggak ada, masih ada wajah-wajah dua blek, weling. Ya, maka mari kita ikuti ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, bapak ibu, ibu-ibu, ya, ketika kita belajar ilmu agama seperti ini, kemudian dengan niat karena Allah menghidupkan Islam, kemudian Allah mentakdirkan meninggal dunia ketika seperti ini, maka Allah akan menempatkan sederajat dengan para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Luar biasa kan? Apa mungkin Pak ada yang belajar ilmu agama seperti itu dan meninggal? Banyak kan? Dalam perjalanan ada kecelakaan, berangkat, pulang. Meskipun nggak kecelakaan, ketika pas ngaji begini lalu kemudian ngantuk, kebablasan, terus mati. Ada, terutama yang senden. Hati-hati, pojok senden, hati-hati. Meskipun matinya mati syahid, nanti ditempatkan sederajat dengan para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Tapi sangat tidak menyenangkan kalau nanti dikenang oleh anak cucu. Dulu uti atau nenek itu dulu meninggalnya ngantuk, itu kurang membanggakan. Ya, jadi ilmu agama luar biasa manfaat dan luar biasa keutamaannya, indahnya. Yang kelima, ilmu agama kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Terus mengalir terus nanti. Ketika seseorang meninggal, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min talatin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Ketika seseorang meninggal dunia, wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ini ilmu agama yang dimanfaatkan. Makanya jenengan punya kewajiban nanti nomor mendakwahkan ini, ilmu yang didapatkan nomor 12 yang di atas itu kepada yang lain. Saya nggak bisa dakwah Pak, dakwah tidak harus ceramah. Siapa bilang dakwah ceramah, apalagi di zaman seperti ini. Jenengan foto ini lalu kemudian kirim ke grup, itu sudah dakwah. Nggak harus cerita, nggak harus ceramah, pidato, dan yang terkait dengan lisan saya nggak bisa bicara. Sangat banyak sekali sekarang itu. Kita punya IT, medsos itu banyak. WA, di situ ada status. Facebook ada status. Terus Instagram, terus YouTube, TikTok, Telegram, apalagi. Ada sekarang yang beberapa yang kalau Zoom, Time dan lain sebagainya. Itu manfaatkan semuanya. Ini kewajiban kita dan akan terus mengalir. Meskipun kita bukan ustadz, ustadzah, WA jenengan, Facebook,
saya tidak pernah absen. Alhamdulillah setiap hari habis subuh. Kalau ngisi pengajian ya setelah pengajian yang habis subuh itu, atau kalau enggak ya setelah ngaji itu kemudian ngirim. Meskipun cuma dua tulisan gitu, meme yang pendek-pendek aja, misalnya ayo rajin ibadah, cuma gitu aja di status. Ayo apa? Pendek-pendek aja, gak usah panjang-panjang. Sekarang itu masyarakat gak seneng yang panjang, gak diwoco. Yang seneng itu yang pendek-pendek, yang singkat, jelas, padat, itu aja. Jadi status WA, status Facebook itu bisa loh share dari yang lain. Izin, Ustaz saya izin untuk share, silahkan monggo. Kalau ilmu itu wajib untuk di share. Alhamdulillah, jangan pernah mengecilkan arti WA atau Facebook status itu ya. Itu dibaca seluruh, tidak hanya Indonesia, bahkan dunia. Saya punya teman-teman yang di luar, di Malaysia, di Saudi, di Kazakhstan, dulu pernah jadi petugas haji, kumpul dengan teman-teman dari Afrika, dari Eropa, Amerika. Catat itu masih nyambung. Bahkan ketika saya tulis, ayo rajin ibadah misalnya, yang dari sana nggak ngerti gitu, pakainya bahasa Arab karena kita bahasanya komunikasinya pakai bahasa Arab. Kemudian kita terjemahkan bahasa Arabnya apa, gitu. Dibaca. Saya baca anak saya yang di kuliah di Madinah, anak saya ketika nulis status yang di Madinah juga saya baca statusnya. Jadi WA kita itu internasional. Nah itu sarana untuk nanti panjenengan bisa berdakwah itu di situ. Akan terus mengalir pahalanya. Kita tidak tahu dari mana, sisi mana kita nanti dapat benar-benar tiket masuk surga. Karena meskipun seperti ini ya, ngaji ini bisa menjadi tiket masuk surga, tapi bisa jadi tertolak gara-gara mungkin kurang ikhlas, gara-gara mungkin barangkali ada niatan-niatan yang nggak bersih, pencitraan misalnya mau mencalonkan anggota dewan biar dikira dianggap religius, rajin ngaji, atau mungkin suaminya mencalonkan dari jadi ketua RT atau RW biar dianggap religius. Nah, bisa jadi maka meskipun ngaji begini tidak serta-merta dapat tiket masuk surga. Bisa jadi itu semuanya gara-gara tidak ikhlas akhirnya terputus, nggak dapat tiket itu. Nah, kita kan tidak tahu dengan mana, dari apa kita dapat tiket masuk surga. Dan diantaranya dengan berbagai macam cara. Satu diantaranya manfaatkan ilmu yang kita punya, ilmu agama itu melalui media yang sangat-sangat mudah sekali, yaitu WA, Facebook gitu. Semua punya WA kan? Ya semua ada ya. HP-nya sudah Android sudah semua. Malah tambah ada yang iPhone, iPad, macam-macam gitu ya. Tolong itu dimanfaatkan, jangan hanya untuk lihat Shopee sama apa? TikTok, Shopee, terus apa? Yang belanja itu apa? Lazada. Nah, itu jangan gitu toh. Itu manfaatkan itu. Baik. Kemudian nomor 6, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta apapun kecuali ilmu, tambahan ilmu. Jadi ilmu itu ilmu agama ya. Sesuatu yang sangat berharga. Dan kita semuanya tadi sudah melihat nomor 1 sampai nomor 5 itu para nabi, para rasul tidak minta tambahan harta, tidak minta tambahan mobil, fasilitas dunia, tapi terus ilmu. Imam Syafi'i mengatakan tiada arti matahari terbit kalau tidak ada tambahan ilmu. Terus setiap hari kalau perlu harus ada update ilmu. Manfaatkan HP panjenengan, buka ya, cari misalnya tentang apa begitu, tentang apa dan lain sebagainya. Ilmu. Nomor 7, orang yang difahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan tentang agama. Dikatakan faqih, paham agama ketika seseorang itu memahami tauhid, pokok-pokok ajaran Islam, serta terkait dengan syariat Allah dan lain sebagainya. Akan diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kebaikan. Kebaikan ini seperti apa?
ini Allah yang Maha tahu. Maka kalau kita mengerti agama, insya Allah akan dimudahkan kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan untuk kita bisa berbuat baik kepada siapapun. Kebaikan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kebaikan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada bukan dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi dengan hal yang bermanfaat untuk kebaikan dunia, lebih-lebih akhirat. Jadi kalau orang itu ngerti agama, enggak kumpul-kumpul itu isinya ya insya Allah manfaat, bukan ngerumpi, ngerasani. Kumpul-kumpul orang yang ngerti agama, insya Allah ada masukan-masukan, nasihat-nasihat, meskipun dalam bentuk langsung ataupun tidak, sindiran ataupun tidak. Tapi kalau nggak ngerti agama, biasanya ngerasani. Kita semua tahu rasanya adalah dosa besar. Ya, apalagi ngerasani pencerahan, tambah besarnya berlipat ganda. Gitu. Tolong hati-hati. Dan itu tidak bisa ditolerir. Ya. Apalagi ngaji sekerasani, dirasani penceramah gitu. Tambah dosa. Kalaupun ada yang sudah terlanjur ngerasani begitu, maka insya Allah saya pribadi memaafkan, insya Allah, dan mudah-mudahan kosong-kosong. Tapi setelah ini ya jangan ada dusta di antara kita. Yang kedelapan, dengan ngerti agama maka orang itu akan menjadi lebih takut kepada Allah. Di surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya orang-orang yang punya ilmu agama, ulama, dialah mereka lah yang memiliki sifat takut kepada Allah sangat besar. Takut kepada Allah, takut ketika kita meninggalkan perintahnya dan justru melanggar larangannya. Takut berbuat salah, berbuat dosa. Takut ketika kita misalnya sholat tidak sebenarnya. Takut ketika kita sholat masih nunda-nunda. Takut ketika kita baca Quran pun asal ingat, asal sempat, sisa-sisa waktu. Takut kalau kita kemudian melakukan dosa ini, dosa itu. Bagaimana dosanya seorang istri atau ibu rumah tangga? Mungkin terlalu agak sedikit dalam tanda kutip keras kepada suami, baik ucap ataupun perbuatan. Itu juga termasuk dosanya istri. Kadang-kadang suami baru pulang ngomong sak kecap, istri dewes kecapan kecap-kecap. Kadang-kadang suami gitu dengan begitu ya pengen berharap sekali gitu ngomong ya tolong bikinkan kopi. Kadang-kadang istri langsung kopi walah kopi gawe dhewe kesel. Itu yang nggak pernah ngaji, Yang sudah pernah ngaji, insya Allah enggak. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Bahkan yang ngaji begini ini ya, suami habis isya, misalnya masih kerjakan tugas atau apa, udah muntah ngantuk, kan kemudian yang kata ngerti agama langsung didekati, ya kopi atau susu, begitu ya? Atau didekati yang pijetan, nah gitu. Insya Allah seperti itu, betul ya? Enggak? Kok enggak? Jadi hanya orang yang punya ilmu agama, ngerti ilmu agama yang semakin takut kepada Allah. Pak, ada ustadz, ada kiai itu justru yang kemudian melakukan kesalahan dan sebagainya. Ilmu agama itu bukan dilihat daripada ustadz atau ulamanya. Memahami ilmu agama itu bukan teori, tapi yang penting praktek. Jenengan bisa jadi lebih ulama dibandingkan ulama yang sesungguhnya. Ilmu agama itu bukan teori. Dulu para sahabat Rasulullah itu nggak begitu banyak ilmu yang didapatkan, tapi begitu dapat langsung dipraktekkan. Maka mereka, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, qad alimna famadza na'mal. Kita sudah tahu dari Rasulullah, kita tahu ilmunya ini itu. Apakah sudah kita amalkan? Berapa persen kita mengamalkannya? Yang paling penting itu adalah amal. Ya, memahami, kalau tidak diamalkan nggak ada artinya. Itulah ini suatu hal yang terus nanti kemudian kita tingkatkan dengan ilmu agama, semakin menjadikan kita takut kepada Allah, takut kalau kita berbuat salah, takut
takut kalau kita berbuat dosa sebagai istri, takut kalau kemudian tidak berbakti kepada suami, karena suami adalah surga istri atau neraka istri. Karena suatu hari ada sahabat yang datang ke Rasulullah konsultasi. Rasulullah kemudian bertanya, panjenengan sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Berbaktilah kepada suami panjenengan. Fa inna zaujaki jannatuki aw naruki. Berbaktilah kepada suami panjenengan. Suami panjenengan itu surga panjenengan atau bisa jadi neraka panjenengan. Loh, ini hati-hati loh ya. Maka suami kalau datang mau langsung sambut, peluk, cium, senyum ya, jangan ketawa. Kalau ketawa malah suami pada bertanya-tanya gitu. Suami datang dipeluk, kena opo ini gitu, bujuku gitu. Jadi senyum. Apa bedanya senyum dengan ketawa? Yang pasti senyum nggak ada suara. Senyum itu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Lebih dari itu sudah masuk dalam kategori ketawa dan apalagi berbunyi. Nah ini makanya dalam Islam senyum itu dianjurkan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah, berpahala. Tapi senyum yang 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri dan tidak ngakak, tidak tertawa gitu. Itu senyum. Ya, suami datang, sambut, peluk, cium. Kalau dari kantor bawakan tasnya, kalau dari sawah bawakan paculnya, bawakan aritnya, bawakan macam-macamnya. Setelah itu kemudian suami dimandikan, habis dimandikan di kafani. Istri yang sombong berlebihan kalau gitu. Setelah dimandikan atau mandi begitu, disuguhi makanan kesukaannya. Nah itu, jadi suami itu pulang mengharapkan ketenangan, diantaranya ketenangan jasmani, rohani. Tenang jasmani habis makan, habis mandi, kemudian makan, itu insya Allah tenang fisik jasmani. Selain tenang non fisik, yaitu mendapatkan ketenangan dari istrinya. Jadi bukan datang ke rumah diomelin loh. Makanya banyak suami yang gak kerasa gara-gara yaitu baru datang sudah diomeli, baru datang sudah dicurhati macam-macam. Belum masuk pintu, baru di luar. Ya Allah Pak, cowek pecah, gendangnya bocor, sanyone rusak, suami bludrek. Sebentar, tunggu timingnya. Ya, kasih makan dulu, enak, tenang, baru cerita. Aku mau arep enggak gede, tapi wedi. Mergo ono sing bocor pecah. Nah, suami akhirnya kemudian pojok sampean. Ya, aku wae enggak. Itu suami yang baik begitu. Kalau suami yang tidak baik, nanti coba ya sih. Jadi takut kepada Allah ketika punya ilmu agama. Yang terakhir, orang yang berilmu agama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu agama. Jangan seperti ini, ya aktif aja, kumpulkan misalnya seperti saya ini kan ada materinya ya. Nanti bisa jadi bekal. Nanti jenengan dimanapun tinggal berada, nanti bisa menjadi ustadzah, mubalighah, acara PKK, acara kumpul-kumpul tetangga, jenengan jadi ustadzah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah banyak kan yang itu? Ya, sudah banyak ya. Dengan isi apa gitu di acara tetangga, acara apa gitu. Enggak pernah? Belum pede. Insya Allah setelah ini ada. Makanya saya selalu ini fotokopi semua acara-acara, materi-materi itu biar ini bisa juga dimanfaatkan. Jenengan nanti bisa gunakan untuk barangkali isi acara di kantor jenengan, di kantornya suami jenengan atau apa begitu, monggo gitu ya. Ini tentang indahnya ilmu agama. Baik, menurut ilmu agama ada adab dan etikanya. Akhlak ada di situ 12 poin, nanti bisa ditambah. Yang pertama, ikhlas ketika menuntut ilmu agama agar bermanfaat. Kalau enggak ya enggak ada gunanya. Makanya di surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menuntut ilmu agama syar'i
yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah ridho Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melaksanakannya itu kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga. Padahal bau surga tercium dari 1000 tahun perjalanan. Misalnya datang ke sini hanya tadi untuk pencitraan karena akan mencalonkan jadi anggota dewan, atau suaminya akan mencalonkan jadi ketua RT biar dianggap religius. Nah, ini nggak akan mencium bau surga. Apalagi booking tiket masuk surga yang kita sebutkan di atas tadi itu. Ikhlas karena Allah semata, bukan juga karena ketuanya malu nanti kalau nggak ikut sama begitu, malu sama tetangga, macam-macam enggak. Juga bukan hanya untuk, mohon maaf, keren-kerenan. Sekarang itu ada beberapa, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak ada di sini, ibu-ibu aktif pengajian di sono, itu dalam rangka untuk status, untuk keren-kerenan. Makanya 5 pengajian itu semuanya dengan seragam yang 5-5-nya berbeda semua. Waktu di Asalam dengan seragam 1, waktu di Masjid Opo atau di mana tempatnya, rumahnya siapa, seragam yang lainnya. Jadi kadang-kadang punya 5 koleksi seragam. Jadi dalam rangka untuk ya tadi keren-kerenan, biar dianggap agamis, religius, biar dianggap hebat ngaji. Ya ini nggak ikhlas, nggak akan ada manfaatnya. Kalau dipikir ya lebih-lebih. Mudah-mudahan, alhamdulillah saya di sini nggak pernah ada lihat seragam ya, nggak ada seragamnya di sini ya. Ya sudah nggak apa-apa, nggak usah. Kalau pakai seragam kayak anak yatim, anak panti. Jadi mohon maaf ini saya sampaikan karena memang ada fenomena seperti itu. Ikhlas karena Allah dan bukan hanya sekedar untuk apa ya? Gaya-gayaan, betul. Hanya untuk gaya-gayaan, tren-trenan gitu loh. Sudah ngaji itu kayak hebat, komunitasnya orang-orang solehah. Padahal yang bersangkutan ya nggak soleh. Ya, hanya untuk itu. Nanti isi daftar riwayat hidup itu punya aktivitas kegiatan ngaji 1, 2, 3, 4, bahkan 1 minggu itu ganti dan pindah-pindah di rumah di tempat yang berbeda 7 tempat, sehingga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu penuh semuanya. Gaya-gaya. Itu kenapa saya sebut seperti itu? Karena nggak merubah perilakunya, nggak merubah pakaiannya ya nggak berubah, masih seperti berpakaian tapi telanjang gitu. Mohon maaf ya, padahal sudah ngaji berapa tahun di mana-mana tapi pakaiannya kok nggak berubah-berubah. Harusnya kan berubah. Wanita harus ada etika ketika berpakaian, yaitu jangan sampai berpakaian tapi telanjang, yaitu menampakkan tampakan, menonjolkan tonjolan. Nah itu tetap nggak boleh itu. Gitu. Insyaallah. Paham ya? Paham. Gitu. Sampai mana tadi? Tonjolan. Bukan dulu nomor 1. Kelas niat dalam menuntut ilmu. Tonjolan. Yang nomor 2, berdoa kepada Allah memohon ilmu yang bermanfaat. Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menuntut ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak engkau angkat, tidak engkau terima. Terus ketika berilmu, ketika menuntut ilmu agama begini harus minta kepada Allah. Makanya harus ini juga dibarengi dengan di malam ini hati-hati ngaji, sak ngaji jangan asal. Jangan melihat tampilannya, koyo sorbanan, udeng-udengan, koyo gamisan, koyo pangeran di Ponorogo, tapi ternyata penganut aliran sesat. Di Malang subur, hampir semua aliran masuk. Dan yang aneh ada juga yang ikut, pengikutnya kok ada. Hati-hati ya. Saya pernah menyampaikan kepada panjenengan. Di Malang pernah ada yang alirannya kemudian dibubarkan, pemimpinnya ditangkap dan masuk penjara Lowaru karena laki-laki
lagi kepalanya, ketuanya, Gus Manawi. Pengajian padepokan ngaji lelaku di Lawang, mengajarkan sholat dengan 2 bahasa, yaitu Allahu Akbar atau dan seterusnya pakai bahasa Arab itu kemudian diterjemahkan semua. Secara logika dia pinter karena nanya kepada pengikutnya, Bapak Ibu jenengan ngertos tahu ngerti maknanya ketika panjenengan sholat pakai bahasa Arab ngerti? Semuanya bilang tidak, nggak ngerti, nggak ada gunanya. Kalau pengen ada manfaatnya sholat jenengan, terjemahkan kepada dengan bahasa yang jenengan bisa paham. Kalau bisa tahu bahasa Indonesia, ya Allah Akbar, tambahin dengan Allah Maha Besar. Ini kacau. Di Malang aja ada 3 bahasa yang nanti akhirnya nggak jadi sholat. Allahu Akbar bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Allahu Akbar yang dari bahasa Jawa, Allah Maha Agung. Allahu Akbar yang dari Madura, Allah Maha Raja. Takye. Itu baru 3 bahasa. Belum bahasa-bahasa yang lain, Sunda, macam-macam. Kacau, itu baru bahasa Allahu Akbar. Akhirnya ditangkap pemerintah karena termasuk dia melakukan satu di antara 10 kriteria aliran sesat Majelis Ulama Indonesia. Di penjara Lawang, tapi sudah dikeluarkan. Nggak tahu bagaimana sekarang kondisinya. Ya. Hati-hati, di Malang juga ada aliran Syiah, yang insya Allah Syiah sudah kita jelas semuanya tahu, juga disesatkan ulama internasional. Dan terutama Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur sudah menghukumi Syiah adalah aliran sesat karena mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Hati-hati ya, kalau di Malang ini yang perlu kita pahami ada di antaranya mereka punya pendidikan, lembaga pendidikan yang sangat termasuk di antara yang maju, yang banyak diminati gitu ya. Inisialnya Al-Kautsar, Al-Kautsar, inisial. Saya nggak perlu pakai tanda dengan ini. Saya pernah punya teman itu ngajar di situ, dan akhirnya kemudian keluar. Saya tanya kenapa nggak keluar? Ternyata benar-benar Syiah. Kalau di kita, mereka menampakkan sama seperti kita, jadi nggak ada beda sama sekali. Tapi kalau mereka di kumpulan mereka ya aliran ajarannya Syiah. Itu yang kemudian dikenal dengan istilah taqiyah. Syiah itu punya taqiyah. Taqiyah itu apa ya? Nyamar-nyamar. Kalau dengan kita ya sama seperti kita gitu. Tapi mereka sesungguhnya punya identitas sendiri dan ibadah sendiri. Hati-hati. Ketika jenengan misalnya didekati lalu kemudian diajak untuk mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah, itu kemungkinan besar mengarah ke sana. Apalagi sudah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman. Bahkan sesungguhnya Syiah itu meyakini yang jadi nabi sesungguhnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena wajahnya Ali bin Abi Thalib sama dengan Rasulullah, saudara sepupu kan. Dan malaikat Jibril keliru menurunkan wahyu mestinya kepada Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah. Ya. Ini juga termasuk di Malang itu ada aliran yang juga nggak kalah berat berbahayanya dibandingkan dengan Syiah. Aliran Syiah gitu. Ketika misalnya suami nyuruh istri nyuruh anaknya, "Lendo sholat Syiah, ngaji Syiah gitu. Baca Quran Syiah." Nah itu aliran Syiah, itu juga berbahaya. Sampai mana tadi? Syiah. Nomor 3. Di Malang ada LDII. Ini juga hati-hati Bapak Ibu. Saya punya nomor kontak. Ini mantan orang nomor 1 LDII di Malang. Alhamdulillah dapat hidayah Allah tobat, dan bulan Oktober kemarin itu ada pencabutan baiat nasional di Jakarta. Saya dikirimi semua kegiatannya sampai flyer-flyernya, dihadiri oleh 38 dai LDII yang sudah tobat kembali ke jalan yang benar, dan beliau
sering menyampaikan itu dengan bentuk bermacam-macam. Di Malang namanya Ustadz Abdul Zain, itu mantan orang nomor 1 LDI di Kota Malang. Jadi LDI itu diantara dalam mengkafirkan selain LDI. Yang bukan LDI itu kafir najis. Saya tahu karena kebetulan istri saya itu rumahnya dekat dengan pusatnya LDI di Kediri. Istri saya dari Bulengan. LDI itu pusatnya di Bulengan. Gak jauh ya. Saya dulu melamar istri saya itu nggak tahu kalau itu masjid LDI. Saya sholatnya duhur di situ. Katanya di PL katanya. Nggak, saya nggak tahu ya sudah gitu. Dan alhamdulillah istri dan keluarga besar nggak ada satupun yang ikut. Gitu. Bahkan rumah itu mau dibeli untuk perluasan pondok itu, tapi ibu waktu bergeming sampai beliau meninggal nggak dikasihkan. Ini saya mau rumah ini dibeli kalau dengan harga 1,5 atau 2 miliar waktu itu, akhirnya nggak dibeli sampai sekarang karena rumahnya kecil, ya, mau dijual luar 2 miliar mereka keberatan. Edi ini nama yang berbeda-beda ya. Dulu awalnya adalah saya nggak tahu pertamanya Islam Jamaah atau Darul Hadis gitu ya. Ini dibubarkan ganti, sampai yang ketiga dibubarkan ganti Lemkari dibubarkan ganti LDI dan lain sebagainya. Jadi intinya harus hati-hati. Nomor 2 ini biar ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya insya Allah kalau saya memberikan rekomendasi ya taklim di masjid ini setiap hari Rabu, insya Allah saya recommended insya Allah. Dan kalau saya sendiri, saya selalu menyertakan fotokopi dan ada nama saya di sini. Dan saya orang pemenang Kementerian Agama. Saya di Muhammadiyah, di Majelis Taklim dan LDK, Lembaga Dakwah Komunitas. Saya juga orang MUI di Komisi Fatwa. Kalau mau mencari, insya Allah ada. Jadi saya tidak akan menyampaikan yang tidak benar, karena kalau kita menyampaikan yang benar, kita dapat pahala plus pahala orang yang mencontohnya. Misalnya saya menyampaikan kebaikan seperti ini, kemudian jenengan amalkan, itu saya dapat kiriman pahala sejumlah jenengan yang mengamalkan itu. Misalnya jenengan 50 ya, saya dapat 51. Terus setiap hari. Kebalikannya, kalau saya mengajarkan jelek, saya mengajarkan yang sesat, saya dapat dosa plus dosa orang yang mengikuti. Itu kan bahaya. Jadi hati-hati menyampaikan yang tidak benar. Kalau menyampaikan yang baik dapat pahala plus pahala orang yang mengikuti, tapi kalau menyampaikan jelek dapat dosa plus dosa orang yang mengikuti. Gak bahaya? Bahaya pol. Sampai nanti kiamat terus dapat kiriman dosa, kiriman pahala, alhamdulillah, kiriman dosa ya. Gitu. Alhamdulillah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Saya merasa puas. Alhamdulillah sudah Iqra 1, alhamdulillah. Kurang, tingkatkan, naik terus. Kita akan mendapatkan ilmu bermanfaat dengan izin Allah bila kita bersungguh-sungguh. Ya, dalam hadis Rasulullah, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu yang pertama rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang, dan rakus terhadap dunia. Orang ini tidak akan pernah kenyang. Makanya kan kalau dunia itu seseorang bisa sudah dapat 1 bukit emas, pengen 2 bukit emas, dan seterusnya. Ilmu juga begitu mestinya. Nggak boleh ada rasa kenyang, nggak boleh cukup merasa sudah pandai hebat. Karena sesungguhnya kalau kita semakin banyak ilmu, kita akan semakin merasa bodoh. Sesungguhnya semakin kita banyak ilmu, kita akan merasa kurang dan kok seperti nggak punya apa-apa dan tidak ngerti apa-apa gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Beda dengan orang kadang-kadang baru ngaji sekali aja sudah keluar gayanya kayak orang yang pinter. Itu tidak boleh. Ini bersungguh-sungguh terus. Nah, tanda-tanda bersungguh-sungguh ketika ngaji seperti ini tidak pernah terlambat. Nah, itu sungguh-sungguh. Mohon maaf yang tadi telat itu karena belum tahu adabnya. Jadi insya Allah hari Rabu depan nggak akan diulangi. Insya Allah. Itu tanda-tandanya. Ya, saya tidak nyindir loh. Saya tidak nyindir, tapi saya pun juga bisa memahami kalau misalnya ada yang terlambat mau berangkat, mungkin digandoli
anaknya mau berangkat, mungkin digandoli bapaknya anaknya. Kadang-kadang bapaknya anaknya minta ini minta itu gitu. Kadang-kadang dia lebih rewel daripada anaknya. Biasanya terutama yang agak sedikit agak lebih rewel kadang-kadang minta mie loh, bikin mie itu bisa, tapi kadang-kadang minta dibuatkan dan manja, ngalem gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Buatkan, kita memaklumi kok insya Allah. Tapi kalau bisa, misalnya kan sudah ada jadwal ngaji di asrama ini jam sekian itu nanti sampaikan ke suami. Besok saya ngaji, ya berangkat dari rumah jam 7, pulang jam 10 misalnya. Suami bisa memahami, insya Allah nggak apa-apa, dimaklumi itu demi untuk kebaikan bersama. Insya Allah seperti itu. Suami yang baik pasti akan mendukung itu. Yang keempat, ini lebih penting juga, ketika kita menuntut ilmu agama, jauhi dosa dan maksiat dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena dosa maksiat itu akan menghalangi ilmu. Dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan siksa Allah. Menghalangi ilmu. Ibu-ibu, Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah mengeluh yang sudah dihafal hilang. Bahkan hadis yang dihafal itu 40 hadis rawi matan sanad lengkap. Ngapalkan susah sekali. Dan beliau mengadu kepada gurunya, syaqaqtu ila waqi'in su'a hifdi farsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Saya mengadu kepada guru saya Imam Waqi' tentang hafalan hilang dan susah untuk menghafal, fokus belajar. Maka beliau mengajarkan tinggalkan dosa dan maksiat. Karena ilmu Allah itu, ilmu agama Allah itu ilmu yang nur, bercahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Jadi gurunya Waqi' cuma memberikan nasihat itu, tinggalkan dosa maksiat. Beliau pun mikir, dosa apa yang saya lakukan? Karena ulama seperti beliau ini kan ya jarang berbuat dosa gitu. Gak seperti kita kan gitu. Kita dosa apa ya? Ya itu mau ngerasani iki, tok sedino piro itu. Imam Syafi'i pulang itu berpikir dan mereview. Saya berbuat salah apa sehingga membuat hafalan hadis hilang, hafalan pelajaran hilang, susah konsentrasi belajar. Akhirnya beliau pernah menemukan sebabnya. Astagfirullahaladzim. Beberapa hari yang lalu beliau ketika keluar rumah, beliau melihat tanpa sengaja, garis bawahi, beliau melihat tanpa sengaja betis seorang wanita karena tertiup angin. Itu membuat hafalannya hilang. 40 hadis rawi sanad matan, nggak bisa konsentrasi belajar. Kita berkali-kali melihat maksiat, nggak pernah ada ilmu yang hilang, nggak pernah ada hafalan yang hilang, karena nggak ada hafalan, nggak kroso, hilang ora gitu. Makanya kan ilmu tadi nanti diikat di sini, ilmu itu diikat, diantaranya dengan menulis dan menghafal, dihafal, itu diantaranya. Nih, itu sekualitas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah didatangi setan dalam bentuk cahaya. Cahaya itu ngomong begini, wahai Imam Syafi'i, aku adalah Tuhanmu. Detik ini juga kamu sudah gak perlu ibadah. Wes, ibadahmu sudah sangat banyak, surplus. Kamu dapat surga sudah berlebih. Imam Syafi'i gak percaya dengan itu. Masa ada ibadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang ajal, sampai mati. Gak mungkin ada ibadah pensiun itu, gak ada, sampai mati. Akhirnya kemudian dibacain ayat-ayat Al-Fatihah, Trigul, ayat kursi, akhir Al-Baqarah itu akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah hilang, lenyap. Itu kualitas Imam Syafi'i. Ilmunya hilang gara-gara dosa dan maksiat. Ini ke depan kita harus jaga. Tolong di sisa-sisa usia ketika kita belajar begini, jangan dosa dan maksiat sekecil apapun. Mohon maaf ya, saya tadi menyebut sisa-sisa usia. Yang tua jangan
Jangan tersinggung. Mati tidak harus tua dulu. Bisa jadi yang muda duluan, yang tua belakangan, atau bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Itu kan masalah kematian tidak harus tua dulu. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Jadi dijaga. Dan ini biar ada manfaatnya, biar ada apa namanya? Tadi saya menyebutkan kan ada orang-orang itu yang ngaji itu aja sekedar untuk gaya-gayaan. Ini nggak manfaat, nggak ada gunanya. Meskipun ya lebih baik daripada tidak. Daripada kebiasaannya ke mall, ke diskotik, ke kafe, dan lebih baik ngaji. Meskipun saya berkali-kali menyampaikan kepada istri, ketika kemudian ada istri punya, alhamdulillah setiap hari Senin sampai hari Jumat, ditambah dengan hari Sabtu insidental itu punya pembimbing, ada kajian-kajian itu istri kadang mengeluh yang kelompok hari ini gitu ya, kok susah sekali ya, misalnya ketika ke pengajian itu masih apa namanya pelangi di wajahnya, masih merah, hijau, terus jilbabnya masih jilbab yang mode, masih apa ditekek-tekek di lehernya itu yang muter-muter itu, terus yang masih tadi menonjolkan tonjolan sebagainya itu ya saya bilang sabar, pelan-pelan, insyaallah. Hidayah itu tidak sakit-sakit, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Umar bin Khattab seperti itu. Siapa yang mengira berangkat dari rumah sudah membunuh pedang, akan membunuh Rasulullah, singkat cerita akhirnya kemudian berbalik 180 derajat, akhirnya menjadi pendukung Rasulullah. Pelan-pelan. Dan dakwah yang kita sampaikan tidak harus kepada yang bersangkutan. Kalaupun beliau menerima, alhamdulillah melalui perantara dakwah kita. Tapi kalau beliau tidak menerima, kita masih bisa berharap anaknya, cucunya. Itulah yang dulu disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika beliau ke Taif, dilempari batu, berdarah-darah. Rasulullah manusia yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah, berdakwah ke Taif, dilempari batu sampai berdarah. Beliau bersandar istirahat di kebun, ada kebun kurma atau kebun anggur begitu ya. Didatangi malaikat atas perintah Allah. Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat gunung Taif, ngangkat semuanya. Lalu kemudian aku diperintahkan untuk ngebrno. Ngebrno itu bahasa Indonesia apa ya? Mengebrkan gunung itu yang saya angkat untuk penduduk Taif sebagai balasan karena mereka melempari batu panjenengan, menghina panjenengan, melecehkan panjenengan. Seandainya panjenengan oke, ACC langsung habis semua penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan. Bahkan beliau kemudian mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan lakukan itu. Bahkan beliau mendoakan, ya Allah berikan hidayah kepada penduduk Taif karena mereka tidak tahu, nggak ngerti, sehingga wajar mereka melakukan itu. Kalaupun aku berdakwah mereka tidak menerima, aku masih berharap bisa diterima oleh anaknya. Kalau anaknya nggak menerima, aku masih berharap nanti cucunya. Subhanallah, seperti itu. Jadi apa namanya? Ke depan memang seperti itu. Dan kemudian kalaupun yang tadi misalnya gaya-gaya, ya, mudah-mudahan besok nanti bisa berubah. Dan ternyata faktanya yang seperti itu banyak Bapak Ibu. Ada suami istri yang awalnya kita ragukan, kayak ini wangel diubah. Meskipun kita ketika menyampaikan nggak pernah langsung poklek ya, tapi dengan bentuk sindiran-sindiran gitu ya. Terus ya saya sampaikan kepada istri, beliau tipenya bukan tipe yang bisa menerima sindiran. Kan kita itu bicara kepada orang itu dengan dua karakter. Yang pertama itu tersinggungan. Kadang-kadang kita belum ngomong sudah tersinggung. Ada seseorang yang kadang-kadang kita belum ngomong sudah baper, merasa tersindir, merasa tersinggung, sehingga kadang-kadang nggak menegur kita. Itu tipe yang pertama. Yang kedua ini, kadang-kadang sudah kita sindir, kita singgung, nggak tersinggung-singgung. Ya.
orang sing model-model buat gitu. Maka kita minta kepada Allah. Kewajiban kita, saya bilang sama istri, cuma menyampaikan. Wa ma alaika illal balagh. Muhammad, kamu itu hanya sekedar menyampaikan, hasil di tangan Allah, hidayah di tangan Allah. Kalaupun mereka dapat hidayah lantaran dakwah yang kamu lakukan, itu pahalanya lebih besar daripada onta merah. Onta merah itu dulu mobil kendaraan termahal. Kalau sekarang mungkin apa mobil yang termahal? Mobil termahal apa? Alphard. Oh, Alphard masih murah bro. Apa? Lamborghini, ya mungkin bisa masuk, atau Jaguar. Itu harganya bisa 10 M. Ada yang lebih mahal lagi. Sekedar tahu tak aja lah, nggak apa-apa. Meskipun nggak punya, tapi yang penting tahu kok gitu, nggak apa-apa kan. Mau namanya tahu kan nggak harus punya, apalagi kalau punya gitu, nggak apa-apa gitu. Meskipun saya tidak pernah menganjurkan saya dengan kaya kemudian beli Lamborghini, enggak. Lamborghini itu mobil pelit, cuma bisa dinaiki 2 orang. Nanti kalau ada teman ikut, tetangga ikut, nggak cukup. Jadi kalau dengan punya banyak uang, beli mobil itu yang banyak kursinya, biar bisa dinaiki sama teman-teman, apa? Bis, nah iya bis. Biar nanti semua bisa teman-teman ikut gitu. Ya ini nomor 2, nomor 4, nomor 2 nggak selesai. Nomor 5, tidak sombong. Ya, padahal baru ngaji cuma 5 kali atau apa gitu, sebagai tamu dan gaya kayak pinter-pinter dulu gitu. Tetap tawadhu. Di atas langit masih ada langit. Juga tidak boleh malu menuntut ilmu. Menuntut ilmu kok malu gitu. Ngumpet-ngumpet keluar, ditanya sama tetangganya sama siapa itu kemana, begitu loh. Kadang-kadang jawabnya gak jujur. Malu katanya kalau ngaji. Oh ngaji berbuat baik kok malu. Mereka di luar yang berbuat dosa maksiat itu gak malu. Kita sudah jelas-jelas ini amalan surga, kenapa harus malu gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang ya gomes gitu. La yata'allamul ilma mustaqil wala mustakbir. 2 orang yang tidak belajar ilmu, artinya tidak bisa mendapatkan ilmu meskipun dia belajar nggak manfaat, yaitu pemalu dan orang yang sombong. Jadi tetap tawadhu, rendah hati, meskipun ilmu jenengan sudah banyak sekali, jadilah seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Ya, masih ada yang lebih pandai dari saya, masih ada yang lebih pandai dari saya, dan seterusnya. Maka kalau kemudian misalnya pas kita disalahkan atau apa begitu, nggak boleh sombong. Kadang-kadang begitu, baru ngaji 2 kali, ketika misalnya minum di rumah berdiri sambil tangan kiri, diingatkan anaknya, Bu, minum nggak boleh berdiri, tamu bau kencur, ibumu ini sudah makan kencur tiap hari. Bau kencur, mengingatkan orang sudah makan kencur, minumnya aja beras kencur. Ya kita bersyukur kalau sudah ada anak, tawadhu lah, oh iya, mohon maaf gitu ya, ibu lupa, ibu lupa. Bahkan karena ditambahi, kata guru saya, yang makan, yang minum dengan berdiri itu setan. Oh tambah marah ya, oh ibu itu setan-setan gitu. Nah ini kita kalaupun seperti itu, ya jangan sombong lah. Oh terima kasih, gitu ya. Ini sekedar contoh. Baik. Ya, kemudian yang ke-6, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan gurunya. Oh, cuma ngomong dewe. Tuh, alhamdulillah di sini nggak ada 1, nggak ada 2, cuma 1, cuma 2. Ya, kalau saya nggak ambil pusing mau ngomong atau apa, silakan mau. Jangan punya hak untuk ngomong. Cuma tapi hargailah diri. Saya punya dosen, apalagi tinggal ngantuk. Itu tersinggung, lapar sekali. Namanya Dr. Ahmad Al-Khotam dari Sudan. Beliau dulu dekan Fakultas Syariah, ngajar usul fikih. Itu pelajaran yang paling sulit. Kalau ada teman yang ngomong, marahnya luar biasa. Apalagi ngantuk, langsung suruh berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Saya datang jauh-jauh dari Sudan. Saya tinggal tidur, kebawa aja gitu. Itu dosen yang agak killer seperti itu. Tapi kebawaannya ada beratnya gitu ya. Jadi sampai kemudian dihukum kayak anak TK. Kalau ini diberlakukan untuk anak kita di SD gitu, ibunya biar bapaknya bisa marahin.
langsung berantem sama gurunya. Ini saya alami gitu, tapi alhamdulillah saya mulai dari pertama masuk sampai keluar nggak pernah ngantuk meskipun cuma sekali, alhamdulillah. Tapi ada teman itu yang nggak pernah tidak ngantuk. Pas kuliah tidak pernah tidak ngantuk, ada saja yang jatuh, betul, pulpennya, bukunya, tasnya, dan pernah sekali beliau jatuh dari kursi gitu. Wah gitu. Padahal kita ada di lantai 5 gitu ya, lumayan bikin gaduh. Ya nggak apa-apa lah. Kalau saya ada teman atau ada yang misalnya tidur atau apa begitu, saya hanya mendoakan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidur itu kan mati sesaat atau? Ya kan? Doa saya apa salah? Mudah-mudahan arwahnya untuk sementara diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Alhamdulillah nggak ada yang tidur. Kalaupun ada yang tidur, ngantuk, silakan keluar. Bantu tukang itu dulu. Nanti kalau sudah nggak ngantuk, balik lagi. Yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar ilmu agama tidak boleh berbicara yang tidak manfaat, tidak ada keperluan. Nah, boleh yang manfaat, boleh yang ada keperluan. Yang boleh ketika ada hubungannya dengan ilmu yang disampaikan tadi. Misalnya Ustadz menyampaikan sesuatu yang salah, itu boleh ngomong lalu bahkan kemudian membetulkan Ustadz, tidak apa-apa. Khutbah Jumat saja yang di Indonesia saya belum pernah melihat. Ketika saya kuliah dulu itu khotibnya bicara khutbah, itu ada Ustadz yang juga berdiri. Afwan Ustadz, yang antum yang jenengan sampaikan itu hadis dhaif berdasarkan begini. Kebetulan yang ngomong ini profesor ahli hadis. Nah yang khutbah itu ya pengajar biasa tapi tidak ahli, dan akhirnya kemudian beliau terima kasih Prof, terima kasih telah mengingatkan ini derajatnya hadis ini dhaif. Itu nggak apa-apa. Misalnya ada di antara panjenengan mungkin pas kemudian dijelaskan Ustadz lalu kemudian langsung pengen untuk minta izin dulu, apa Ustadz bisa saya bicara gitu. Karena nanti kalau nunggu setelah selesai bisa jadi nggak ada waktu atau lupa. Yang sering gitu lupa. Nah ini ya tidak berarti kemudian menuncok pada itu enggak boleh. Misalnya ngomong permen itu nggak apa-apa. Kalau mau ngantuk umut nanu sargento sing umut itu apa namanya? Bapak itu sing bisa bikin melek gitu. Kalau masih ngantuk lagi bawa lombok. Kemudian yang ke-8, berusaha memahami ilmu syariah disampaikan. Kiat memahami pelajaran, misalnya mencari tempat duduk yang tepat. Ini biar tidak ngantuk, biar tidak ngobrol. Ya. Yang dekat dengan ustadz. Gitu. Insya Allah saya jamin nggak akan ngantuk. Kecuali kalau di bawah sini nggak kelihatan, malah tambah enak dulu. Memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Kadang-kadang guru nyuruh seseorang baca, ayo silakan dibaca pelajaran apa, lalu nanti dijelaskan, itu diperhatikan. Sungguh-sungguh untuk mencatat faedah-faedah pelajaran. Ini bagi yang tidak ada fotokopian. Kalau sudah ada fotokopi ya sudah, kecuali nanti ada tambahan-tambahan yang dengan tambahi, gitu. Karena kalau sudah dicatat ini gampang lupa. Tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Ada dosen saya itu yang nggak mau disanggah di tengah-tengah. Pertanyaan di akhir 15 menit sebelum jam pelajaran selesai dibuka pertanyaan. Kalau masih menjelaskan jangan tanya, karena beliau tipe-tipe yang merangkai apa yang dijelaskan itu kalau kemudian disanggah hilang sudah. Nah itu ada model tipe-tipe yang seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Terus mengulang pelajaran setelah kajian selesai dan sungguh-sungguh mengamalkan, diulang, namanya murojaah, mengulang-ulang. Kita kadang-kadang pulang ya sudah nggak pernah mengulang-ulang karena memang apa, pelajaran kita nggak ada ujiannya, sehingga kadang-kadang kita ya untuk apa diulang-ulang itu. Apa perlu diadakan ujian? Nanti Desember hari terakhir ujian. Gak ada yang masuk. Kita sudah seusia ini Pak, dulu sudah kuliah, sudah berkurus, kita sekarang masuk ujian lagi gitu. Menghafal ilmu yang disampaikan. Allah memberikan
memberikan cahaya kepada orang yang mendengar, memahami, menghafal, dan mengamalkan ilmu, mengamalkan hadis Rasulullah. Ini jaminan dari Rasulullah. Dihafalkan, terutama poin-poin yang memang wajib untuk dihafalkan. Misalnya ada penuntut ilmu, di sini ada 12 pertemuan yang akan datang, saya akan tanya ini satu persatu. Yang tidak hafal berdiri di depan. Gak ada yang masuk. Saya punya dosen, Dr. Alto, itu kan kalau ngajar itu kan ketemu kadang seminggu 2 kali, 3 kali gitu ya. Hari Senin, ketemu Rabu, ketemu Jumat gitu ya. Saya senang model tipe yang guru dosen begini. Ngajar hari Senin itu ketika masuk hari Rabu itu kan pelajaran yang baru. Sebelum masuk pelajaran yang baru itu beliau selalu tanya kepada kita tentang pelajaran yang kemarin, sehingga kita selalu ngapalkan yang kemarin. Ketika ditanya biar tahu dan bisa jawab gitu. Jadi kita harus belajar. Saya senang model yang seperti ini gitu. Karena model-model kita itu kalau nggak diulang terus gampang lupa, apalagi umur-umur begini gitu. Jadi ditanya sama suaminya, mau ngaji di Assalam tentang apa intinya gitu. Ya, intinya begini, terus maksudnya apa? Pokoknya gitu, tentang belajar agama. Padahal kan kita sudah banyak yang disampaikan tadi itu gitu. Ya, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ini kalau kemudian tidak ada fotokopian seperti ini, makanya tapi ya karena memang sudah seusia begini ya, saya sangat senang sekali ketika ada seorang itu ngaji dan selalu bawa buku terus kemudian nyatet. Saya beberapa kali ikut acara training di Jakarta, di Bandung, di apa itu nyatet. Dan kalau yang isi orang-orang Saudi, pemadam Saudi itu luar biasa. Pernah catatan dikumpulkan. Saya pernah dai-dai seluruh Indonesia 80 orang di Bandung waktu itu, saya masih ingat sekali. Saya catat semuanya. Bahkan hari apa, jam berapa, mulainya, oleh dokter, chef siapa, materinya apa, judulnya, isinya apa. Saya tulis semuanya, lengkap semuanya. Terus di akhir acara itu mau pulang, kumpulkan semua catatannya. Kita nggak kira, kumpulkan. Saya nomor 1 dari yang ada semuanya. Padahal yang ada yang dokter, ada yang apa begitu, dan hadiahnya lumayan. Di samping uang ya kitab 40 hari, dan satu di antaranya adalah saya dapat kredit poin yang waktu itu tahun 2020 saya bisa dimasukkan dalam undangan haji tamu Raja Fahd. Di antaranya karena seperti itu ya. Ketika belajar itu sungguh-sungguh nyatet dan tulisannya harus rapi, poin-poin yang ada. Di antaranya saya ringkes seperti ini itu gara-gara ya, ada kejadian seperti itu, dan saya pengennya singkat, jelas, padat. Kalau ini dikembangkan ini bisa jadi satu buku, satu lembar. Kalau dikembangkan bisa jadi satu buku dan bisa dicetak gitu loh. Nah ini karena panjenengan sudah ada fotokopian, nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya yang lain, kalau bisa ada, misalnya ada siapa tanpa ada catatan, tanpa ada fotokopi, lalu menjelaskan misalnya ada 5 syarat, misalnya untuk membantu menjadikan rumah tangga harmonis, romantis. Nah, itu. Kalau jenengan hanya ingat itu sampai di rumah nanti sudah hilang. Catatan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nggak bawa buku Pak, ada HP. Di HP itu kan ada untuk nyatet itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya itu pernah dulu ngajar di Man 2 Jalan Bandung itu ketika menyampaikan seperti ini ada anak yang main HP. Saya kira main. Ketika saya dekati ini anak tidak menghormati guru. Ternyata beliau nyatet, anak didik murid ini nyatet apa yang saya sampaikan. Oh, sampai yang hebat, luar biasa. Saya bilang gitu. Jadi ilmu itu harus dicatat. Kalau nggak begitu sangat-sangat cepat hilang. Gitu. Apalagi yang tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ini penting Bapak, karena ibu-ibu ilmu itu diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada hasilnya, nggak ada apa-apanya. Diamalkan. Itu yang saya sampaikan tadi, itu ada beberapa
kelompok pengajian ibu-ibu yang bahkan pengajian sudah 10-15 tahun. Pengajian bapak-bapak kumpul-kumpul sudah 10-15 tahun, tapi kok gak berubah belas. Sing gak sholat tetap gak sholat, sing suka judi tetap judi. Nah, pengajian yang diikuti itu untuk apa? Kadang gumes. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, kita yang menganggap bahwa ini adalah perbuatan tidak ada contohnya, lalu kemudian dikerjakan oleh seseorang tadi itu, kita nggak kerjakan, kita itu dianggap justru nggak Islami, nggak benar gitu. Kita dianggap sesat. Padahal mereka nggak sholat, tapi melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya, gitu. Karena ada berkatnya, karena ada makannya, dan selalu hadir macam-macam dan sebagainya. Yang begini kan kadang-kadang begitu terus berulang sampai puluhan tahun, tapi kok nggak berubah gitu loh. Nah, ilmu itu diamalkan. Apa yang kita pelajari, kita amalkan. Kita wajib taat kepada suami. Ya, jangan gampang dikit-dikit marah, emosi, nyentai, ngomeli suami. Kita pahamkan ilmu itu. Prakteknya juga gitu. Jangan suami diomeli tok. Sakno tuh. Suami jadi cuma satu-satunya yang tiada duanya. Itu sudah limited edition. Nggak keluar lagi yang model begitu. Apalagi sudah usia-usia sudah agak sepuh. Nanti dengan omeli sekali langsung mati. Kalau sudah mati, gue tuh nangis-nangis, ya Allah Pak, jangan mati mendahului aku. Nah kemarin hidup di omeli, makanya kalau sudah tiada baru terasa kehadirannya sungguh berharga. Hadis riwayat Roma Irama. Tolong ya, ini ilmu itu diamalkan, bukan hanya di catat. Jangan jadi penikmat pengajian. Banyak yang menikmati pengajian, seneng tapi gak diamal nol kosong, nonsen. Banyak yang penikmat pengajian. Kita tingkatkan penikmat pengajian, terus pengamal ilmu yang didapatkan dari pengajian. Oh luar biasa. Qad alimna famadza na'mal, kata Ali bin Abi Thalib. Kita sudah tahu ilmunya, mari kita amalkan yang kita ketahui itu. Biar ada, meskipun ya tidak langsung 100% gitu, langsung bisa berubah 100%. Makanya pengajian itu jangan juga jadi beban. Habis pengajian jadi stres, gara-gara enggak. Ya kita tidak pernah menyuruh langsung, misalnya Ustadz mengajukan, ayo kita rajin tahajud, ayo kita ngamalkan, ayo kita menghafalkan Al-Quran 30 juz, pulang-pulang stres, gak bisa menghafalkan, gak bisa, stres. Ada tahapan-tahapannya gitu. Jangankan 30 juz 30 saja itu susahnya, itu pun butuh perjuangan, apalagi sudah usia-usia ini gitu loh. Ustadz itu kan tidak memaksa, pokoknya besok sudah harus 30 juz, besok sudah harus setiap hari tahajud, itu nggak ada. Jadi marilah kita, apalagi seusia-usia ini, begitu kita tingkatkanlah amal, ya. Apalagi ilmu yang ada ini kita praktekkan. Jangan berhenti sampai di situ. Yang terakhir, mendakwakan ilmu yang didapatkan. Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka fotokopi yang ada ini, Bapak Ibu, Ibu-ibu khususnya yang ada di sini, nanti pulang jenengan langsung sampaikan kepada suami, sampaikan kepada anak-anak. Jenengan jadi ustadzah mubalighah. Ya, harus jenengan ini. Misalnya kemudian sudah jenengan sampaikan, suami jenengan atau anak jenengan nggak ngerti. Apa maksudnya nomor ini? Nomor piro sih? Nomor ini loh. Aku nggak ngerti. Itu jangan sampai jenengan mendengarkan kok nggak ngerti itu loh. Ya kecuali kalau nggak hadir wajar. Tapi kalau jenengan hadir, itu pasnya apa ya? Aku pas turu, pas blank, nggak ngerti aku. Betul-betul nggak ngerti deh. Nah kalau memang sudah sampai seperti itu, jenengan WA Ustaz. Insya Allah kita akan jelaskan. Saya beberapa kali kok di telepon seperti itu gitu. Dulu ini gimana maksudnya gini gitu, kita jelaskan. Nah ini Ibu, waktu yang sangat terbatas dan saya akan kembali ke peraduan. Ustadz, sebentar ada pertanyaan Ustadz. Oke, ini titipan. Jadi ada teman Ustadz, anaknya sudah pada besar, sudah pada anaknya kedokteran.
punya suami tapi suami ini zalim Ustaz, tidak memberi nafkah, terus maaf berzina dengan pembantu, bahkan dia menikah dengan pelacur gitu. Yang jadikan pertanyaan gini, bolehkah teman saya ini berangkat haji tanpa izin suami gitu Ustaz? Karena suami ini nggak mau menceraikan istrinya gitu Ustaz, jadi nggak mau pokoknya digantung gitu Ustaz. Nah, Masih kumpul. Enggak Ustaz, jadi si suaminya ada di kota Amanah, si istrinya di sini di kota Malang gitu kebetulan gitu. Jadi yang dia khawatirkan kalau saya haji Ustaz, dia masih ragu, belum daftar Ustaz karena ragu itu kan insya Allah dia ingin berangkat furodah itu Ustaz. Tapi dia masih ragu bolehkah dalam Islam berangkat haji tanpa izin suami yang seperti itu gitu Ustaz. Idealnya memang kalau suami istri berangkat bersama, kalaupun karena ketentuan hal-hal tertentu, misalnya istrinya aja yang bisa berangkat dan dengan persetujuan bersama suami mengikhlaskan ya monggo, meskipun tanpa mahram dari suami, karena alhamdulillah kalau dulu itu adanya mahram itu kan karena dikhawatirkan ada sesuatu yang membahayakan bagi si istri atau si wanita. Sekarang alhamdulillah bahkan Saudi pun sendiri itu membolehkan tidak perlu ada mahram dengan syarat bahwa dia itu bersama ibu-ibu yang lain banyak, bukan sendirian. Kalau sendirian tetap nggak boleh, tapi bersama semua yang ada, dan ini dianggap sudah mewakili representasi tapi dari suaminya. Insya Allah kalau seperti itu nggak apa-apa. Apalagi haji itu yang tadi itu ya, roda atau macam-macam dan sebagainya, kalau sudah saatnya ya, dan sebaiknya si ibu itu segera memproses. Kalau memang lanjut ya kumpul bersama dengan segala layaknya suami istri yang sah. Tapi kalau memang bisa ya sudah bisa. Kalau seperti itu apalagi sudah suami sudah zina, sudah nikah dengan pelacur macam-macam dan sebagainya begitu. Kalau memang sudah pernah disampaikan ada seperti itu, kayaknya susah sekali untuk diharapkan kebaikannya. Maka lebih baik diresmikan untuk bukan cerai. Saya tidak menganjurkan karena cerai itu kan alternatif terakhir dan itu hal yang halal yang dibenci oleh Allah. Tapi melihat track record yang seperti tadi itu, seandainya bisa menyadarkan untuk kembali jadi suami yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau sudah dengan berbagai macam cara, ya, ada solusi untuk segera mengakhiri dan bisa fokus untuk ibadah yang lain, dan nanti kalau selesai masa iddah barangkali bisa dapat jodoh yang jauh lebih baik. Insya Allah seperti itu. Mau tanya Ustaz, saya tuh sering jalan lihat kok ada tulisan LDII, tapi saya sendiri nggak tahu artinya. Mau tanya arti LDII itu singkatan apa? Terima kasih. Dakwah Islam Indonesia. Oh iya, terima kasih. Itu yang saya tahu tadi, pusatnya di Kediri, Bu. Oh iya. Dekat dengan rumah istri saya. Iya, terima kasih. Di Malang juga banyak. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau tanya berkaitan dengan ilmu agama tadi, yaitu tentang masa iddah. Saya lihat sekarang ini kok banyak orang-orang kurang mengerti tentang masa iddah. Jadi baik itu kematian maupun perceraian. Saya dapati beberapa hari yang lalu itu ada yang meninggal, terus istrinya itu 2 hari sudah ke pasar. Tuh. Ya. Terus ada lagi perceraian yang habis cerai itu jalan-jalan ke mall kemana-mana. Nah itu gimana, apa yang tidak boleh dilakukan selama masa iddah? Terima kasih. Mungkin ibu-ibu yang lain juga nggak tahu. Ya. Ya, terima kasih. Dan ini sesungguhnya membutuhkan jawaban yang panjang, tapi nggak apa-apa. Secara umum ya, iddah ketika cerai itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu beda ya antara 3 kali suci dengan 3 kali haid. Dan Al-Quran wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yang cerai hidup
itu harus menunggu iddahnya 3 kali quru. Quru itu beberapa ulama berbeda pendapat antara suci atau haid. Itu bisa jadi 3 bulan atau lebih kalau berbicara masalah haid atau suci. Kemudian kalau untuk meninggal itu 4 bulan 10 hari. Nah, terutama ketika meninggal, suami meninggal itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Pada masa itu memang ada aturan untuk tidak tabarruj, tidak berhias, keluar rumah, macam-macam dan lain sebagainya. Tetapi beberapa ulama itu membolehkan ketika pada masa iddah seseorang ketika harus dalam tanda kutip terpaksa keluar rumah untuk sesuatu yang sifatnya sangat-sangat urgent, yang itu tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ya. Kalau misalnya belanja sekarang gampang, tinggal telepon atau tinggal telepon. Jadi selama masa 4 bulan 10 hari itu hanya ini aja bisa, insya Allah. Saya bikin surat kematian loh Ustaz, biasanya harus perahan kayak gitu. Itu harus sendiri kalau itu bikin surat kematian. Kalaupun harus keluar, didampingi mahramnya, anaknya atau kakaknya, adiknya untuk mendampingi. Dan kalau punya mobil lebih bagus. Gitu. Jangan keluyuran ke mall. Jangan, apalagi tadi sampaikan begitu, yang sering terjadi biasanya nggak betah di rumah. Apalagi sudah terbiasa keluar gitu. Itu ketika harus nunggu 3 bulan, 4 bulan, 10 hari itu banyak yang tidak betah. Saya sering ditanya itu seperti itu. Istri saya juga sering ditanya, seandainya untuk ini bagaimana, seandainya untuk ini bagaimana, karena suaminya meninggal belum 4 bulan. Ya masih 3 bulan, masih 2 bulan begitu. Nah, saya melihatnya dari sisi itu dengan catatan-catatan tadi itu. Kalau bisa diwakilkan yang lain, lebih baik yang lain. Kalau ya kalaupun harus terpaksa keluar, didampingi oleh mahramnya untuk tujuan itu selesai langsung pulang. Nggak boleh mampir nang ayam bakar wong Solo, setelah itu kemudian nanti masih bungkuskan satenya Pak Bang Soleh, itu sampai sore ya pulang-pulang kalau gitu ceritanya. Itu gampang, itu sekarang bisa telepon mudah sekali kalau pengen harus ke pasar atau belanja dan lain sebagainya. Terima kasih. Karyawati itu berapa kali cutinya? Kalau meninggal? Nggak ada. Yang ada cuti tahunan. Kalau misalnya cerai hidup, berapa lama? Nggak ada cutinya. Nggak. Yang sesungguhnya nggak boleh macam-macam, terutama yang ketika suaminya meninggal tadi itu kalau memang tidak ada cuti, dan itu sebuah hal yang hukumnya darurat, karena kalau dia tidak masuk dia tidak dapat gaji, terus untuk membiayai anak-anaknya kan itu, maka tetap diperbolehkan, tapi dengan syarat tetap menjaga diri dan makanya kalau bisa tidak bekerja, ibu-ibu kalau bisa tidak bekerja sehingga di rumah saja lah. Kalau seandainya suami sudah cukup, istri itu lebih enak di rumah. Saya tidak pernah menganjurkan jadi wanita karir. Saya sampai hari ini tidak menganjurkan istri saya sarjana Brawijaya, dulu ditawari ini saya alhamdulillah di rumah saja cukup, insyaallah. Alhamdulillah sekarang ya nggak ada masalah. Dan istri itu kalaupun tidak kerja di luar itu pekerjaannya sudah luar biasa banyak, mulai dari sebelum matahari terbit sampai terbenamnya mata suami, ditambah dengan kerja lagi. Ya Allah, sebagai suami tidak tahu diri melihat itu. Suami model apa? Gitu. Meskipun kadang-kadang ada juga istri saya ini kan sudah kuliah, itu sebagai aktualisasi diri macam-macam dan sebagainya. Oke, kalau memang sampean bisa menjalankan itu semuanya dengan tidak meninggalkan kewajiban utama sebagai seorang istri, monggo. Yang sering terjadi banyak kewajiban-kewajiban istri yang terabaikan. Apalagi sampai kemudian ketika dia kerja lalu kemudian kecantol temennya, itu alhamdulillah ada selingkuh dan sebagainya. Rata-rata kan jadi seperti itu gitu. Dan itu ternyata banyak gitu. Ketika ada istri yang berselingkuh itu rata-rata ketika dia kenal dengan teman kerjanya, kenal dengan teman
chatting macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau seandainya di rumah aman insya Allah, aman insya Allah. Ya ini membutuhkan banyak sekali pembahasan. Insya Allah kapan-kapan bisa kita sambung lagi karena insya Allah ada WA sehingga kadang-kadang kalau apa bisa yang punya masalah pribadi bisa WA, saya insya Allah bisa lanjutkan melalui WA. Insya Allah Bu Ani ada. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.